Halo semuanya, apa kabar? Give us a like or let us know that you're watching on IG or YouTube. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di edisi khusus Google for Media. Selamat datang di sesi diskusi komprehensif live dari Google for Media. Dalam sesi ini kami menyediakan lebih banyak waktu dan ruang pada satu topik agar dapat membahas isunya secara lebih mendalam. Ini adalah ketiga kalinya kami melakukan sesi ini secara bersamaan di Instagram dan di YouTube channel Google Indonesia tentu. Dan pada semua program Google for Media ini kita dapat melihat kegiatan yang dilakukan Google bersama penerbit, jurnalis, pemeriksa fakta, editor, dan reporter. Dan melalui Google for Media kami berkomitmen untuk mempertahankan semangat jangka panjang terhadap berita kepentingan publik dan jurnalisme berkualitas di Indonesia. Pada 9 episode terakhir selama 2 tahun, kami telah mempelajari tentang pekerjaan terkini yang dilakukan ruang redaksi di Indonesia. Dan di acara ini kita akan melihat kinerja luar biasa yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang baru saja berulang tahun yang ke-28 ya kalau nggak salah. Yang ke-8. Dan teman-teman sekalian, sejak 2017 bersama Google, AJI telah menjalankan beberapa program pelatihan untuk melatih sekitar 27.000 jurnalis dari 560 newsroom di 53 kota untuk menggunakan alat verifikasi yang bisa digunakan untuk melawan informasi. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam melawan hoax dan misinformasi di era digital saat ini diperlukan kolaborasi aktif dari berbagai pihak secara berkelanjutan. Literasi digital sangat dibutuhkan setiap masyarakat agar kritis bisa menyerap informasi dari sumber terpercaya dan memilah mana yang bisa dibagikan dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Terlebih sebentar lagi Indonesia akan memasuki ajang pemilihan umum dan media sangat berperan penting dalam membantu dan mengedukasi masyarakat memerangi hoax sangatlah dibutuhkan. Nah, untuk hari ini sudah hadir Sekretaris Jenderal AJI Ika Ningtyas dan 2 alumni dari jaringan pelatihan AJI yaitu Viera Paramita dari Suara.com di Bali dan Ahmad Sudi dari Kompas.com di Banyuwangi untuk berdiskusi lebih lanjut dengan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya semuanya dan kita mulai dengan Ika terlebih dahulu ya. Mbak Ika, apa kabar Mbak Ika? Halo, kabar baik Jason dan semua kawan-kawan Google di sini. Sepertinya kita lebih sering ketemu di IG ya daripada langsung ya kan. Udah berapa Tandanya memang harus segera bertemu di kantor Google nih. Iya. Kita semua bisa kumpul ya. Next time kita siaran langsung dari kantor ya. Oke. Ika, saya akan mulai dengan kamu duluan hari ini karena kamu telah terlibat dalam program ini sejak awal. Bisakah kamu membagikan kepada kami tentang bagaimana program ini dimulai dan bagaimana kamu terlibat dalam Google News Initiative? Ya, terima kasih Jason, menarik sekali. Topik ini akan membawa saya ke 5 tahun yang lalu, tepatnya 2018 gitu ya, ketika AJI dan Google bersama-sama merumuskan apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk melawan misinformasi. Dan saat itu kita ngobrol bersama di tahun 2017, kita
saling sharing begitu ya, apa yang terjadi, tren seperti apa, misinformasi di Indonesia. Tentunya memang program ini, masih sangat baru begitu di Indonesia, meskipun tren dari misinformasi sudah digunakan dalam Pilpres 2014. Tapi sepanjang itu, media dan jurnalis di Indonesia tidak memiliki skill, tidak memiliki, pengetahuan untuk bagaimana bisa memeriksa, informasi digital. Karena tentunya dengan perkembangan teknologi, yang terjadi saat ini, hoax semakin juga, berkembang, semakin masif, semakin banyak, dan tentunya semakin canggih juga gitu ya. Dan ini membutuhkan, skill khusus, skill tambahan untuk para jurnalis di Indonesia. Nah, di tahun 2017 kita memulai dengan, menyusun kurikulum bersama saat itu, dibantu oleh teman-teman, First Draft, Storyful, dan ini mereka mengadopsi pengalaman, dari Amerika, dari Eropa, dan kawan-kawan Aji kemudian melokalisasi begitu ya, mengkontekstualisasi, kurikulumnya, yang terkait dengan di Indonesia. Dan 2018 bulan Februari pelatihan pertama, TOT pertama itu digelar. Ini masih semacam trial and error begitu Jason. Kita memulai dengan 15, trainer dan kebetulan saya juga angkatan pertama saat itu. Jadi Oh, ya jadi angkatan pertama. itu pendekatan TOT itu apa? Betul. Bisa dijelaskan sedikit lebih banyak nggak ya tentang pendekatannya, Iya, strateginya? kita tahu saat itu bahwa di Indonesia belum ada trainer untuk, di banking. Di banking ini untuk membantah ya sebuah Hmm. informasi, dia hoax, atau bukan begitu. Nah, Indonesia belum memiliki sama sekali jurnalis, kemudian ahli yang bisa, memberikan, training untuk, verifikasi, informasi. Oleh karena itu pendekatannya saat itu kita ingin menciptakan lebih banyak trainer-trainer lokal di Indonesia, supaya Oh, nanti dari trainer-trainer lokal ini mereka bisa melatih lebih banyak lagi kawan-kawan terutama yang, di daerah. Jadi kita mulai dengan, kurikulum yang sudah disusun tadi, dengan tahap pertama COT-nya itu 15 orang, ini masih trial and, error, kita masih menguji begitu ya, kurikulumnya apakah, bisa berjalan sukses jika kita memberikan dengan 15 orang ini. Dan kami memilih, saat itu, kawan-kawan yang levelnya memang sudah lama bekerja di media, kemudian mereka yang menjadi editor, dan dari 15 orang ini kita evaluasi lagi, apa yang masih kurang dari kurikulumnya, dan ya dari tahap pertama ini kemudian, kita berkembang begitu ya, dari apa menjadi tahap kedua. Nah, tahap kedua ini dengan melibatkan, lebih banyak, calon-calon trainer, ada sekitar 25 orang dan kawan-kawan alumni dari tahap pertama kemudian menjadi co-trainer begitu, mendampingi, trainer dari, First Draft saat itu. dan itu berarti bisa dikatakan ada berapa banyak ya semenjak Anda mulai sebagai salah satu dari 15 trainer, ada berapa banyak sekarang? Sekarang kami sudah memiliki, lebih dari 100 trainer begitu ya Oh, wow. di Indonesia, termasuk juga, ini melibatkan para akademisi. Kami memang berkembang tidak hanya jurnalis, tapi kami juga Hmm. melibatkan para trainer dari, dosen-dosen di kampus, terutama mereka yang mengajar jurnalisme. Dan satu trainer bisa melatih berapa orang dalam satu Mhm. kelas workshop? Iya, biasanya, setelah TOT, teman-teman, trainer-trainer ini kami terjunkan untuk melatih di daerah-daerah. Satu forum, satu, training itu biasanya berisi maksimal 25 orang dan itu Hmm. diisi oleh, maksimal 2 trainer, begitu. Jadi memang ini menjadi standar, jadi dalam satu, forum ada 2 trainer begitu yang mengisi ya, dan kami sangat memperhatikan mengenai, proporsi gender, jadi selalu Hmm. laki-laki dan perempuan begitu ya, termasuk juga partisipannya selalu kami libatkan, ada balancing gender begitu ya, laki-laki dan perempuan sehingga isunya bisa menjadi lebih inklusi di situ. Ya, dan siapa saja bisa ikut, bisa yang reporter yang lebih muda yang baru mulai atau bisa editor yang lebih senior, itu sama aja kan? Yang Ya, mau ikut. karena memang ini menjadi, ilmu baru, pengetahuan baru dan, skill baru, kami tidak menutup begitu ya, peluang untuk kawan-kawan jurnalis
untuk bisa menjadi peserta dalam program ini. Nah, kami banyak membuka ruang-ruang itu, terutama kami ingin program ini, training ini lebih banyak menyasar kawan-kawan di daerah. Kenapa? Karena kita tahu Indonesia memiliki 500 lebih jumlah kabupaten atau kota, termasuk juga remote ya, remote area. Nah, kami berharap bahwa pengetahuan baru ini, skill baru ini bisa lebih menyebar merata dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Dan ya hari ini kita sudah melatih lebih dari 20.000 jurnalis, kami juga mengembangkan ke mahasiswa ya, termasuk juga tadi itu komunitas, kemudian pes mahasiswa dan juga dosen. Jadi lebih dari 20.000 sejak kita mulai training pertama di tahun 2018. Jumlah yang tentunya sangat signifikan. Iya, sangat signifikan ya, dan bisa lebih banyak lagi ya saya rasa karena kalau 500 kabupaten memang pasti wartawannya puluhan atau ratusan ribu kali ya. Oke, so Ika, apa perangkat utama yang kamu gunakan saat itu dan apakah ada perbedaan dengan yang kali ini? Kalau menurut saya sendiri, mungkin seperti pencarian gambar terbalik, reverse image search, dan beberapa perangkat lainnya masih digunakan, tapi apakah kamu harus memperluas jangkauan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan baru dalam pengecekan fakta saat ini dan verifikasi? Ya, saat itu di tahun 2018 saya belajar banyak tools-tools untuk memeriksa fakta dan sebagian memang masih digunakan sampai hari ini. Tapi kita juga sangat bersyukur begitu ya bahwa perkembangan teknologi juga mendorong kawan-kawan, kemudian organisasi-organisasi untuk mengembangkan tools-tools sehingga itu membantu para pemeriksa fakta di seluruh dunia untuk memudahkan gitu ya, untuk melakukan verifikasi fakta. Beberapa juga baru, tapi memang karena tren misinformasi juga semakin berkembang dan semakin canggih juga, dan ini memang membutuhkan effort yang lebih gitu ya, untuk meningkatkan pelatihan dari yang pertama. Jadi saya juga beberapa kali mengikuti masterclass training, itu semacam lanjutan begitu ya untuk lebih advance, kemudian bagaimana kita mempelajari untuk deepfake, dan itu memang tingkat kecanggihannya ini ya berada di atas misinformasi yang mungkin biasa yang sudah bisa kita debang dengan alat-alat yang biasa seperti yang Jason sebutkan. Tapi memang melihat perkembangan ini penting untuk mempelajari semacam model yang lebih advance tentunya. Terutama juga untuk menghadapi deepfake ya, karena ini memang membutuhkan tools khusus, membutuhkan skill yang lebih advance juga. Contoh deepfake seperti apa ya, Pak Ika? Iya, deepfake ini memang belum yang Anda pernah lihat, Indonesia. Contohnya yang Anda pernah lihat. Waktu itu sekitar tahun 2000 atau 2001 misalnya di beredar ya di luar negeri, terutama bagaimana Obama begitu ini menyatakan sesuatu, tapi ternyata itu bukan suara Obama asli, meskipun terlihat suaranya mirip seperti itu ya. Nah, mungkin bagi orang-orang awam, bahkan jurnalis awam pun kita melihat tidak ada perbedaan begitu dengan statement atau cara Obama berpidato misalnya. Tapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut itu masuk kategori deepfake. Ya, wow. Oke, mungkin saya ingin ajak Mbak Bira dan Mas Udi juga untuk ikut juga diskusi kita hari ini. Pertama, mungkin tentang tools-tools yang kalian menggunakan, saya juga tertarik dengan apa yang paling penting buat kalian sebagai jurnalis. Tapi mungkin sebelumnya, Mas Udi bisa cerita sedikit tentang Anda diri sendiri? Ya, terima kasih Mas Jason. Saya dari Banyuwangi, nama lengkap Ahmad Udi, biasa dipanggil Udi, dan sudah 6 tahun jadi jurnalis daerah. Kemudian 2 bulan terakhir menjadi jurnalis cek fakta setelah lulus dari pelatihan cek fakta dari AJI dan Google Indonesia.
Dan itu kerjaan Anda sehari-hari ya, cek fakta terus, misalnya sepanjang hari cek fakta terus. Betul. Dan yang Anda menggunakan yang paling sering digunakan apa ya? Misalnya kalau orang yang sedang nonton yang mungkin belum tahu juga apa yang tools yang Anda pakai, itu hanya reverse image search atau biasanya tools yang Anda yang paling handal buat Anda apa? Memang reverse image search itu yang paling sering. Biasanya itu yang paling praktis ya untuk diaplikasikan untuk mencari kebenaran sebuah klaim. Karena pembuat fakta nampaknya menggunakan gambar sebagai andalan untuk menguatkan klaimnya, sehingga ketika kita berhasil mematahkan kepalsuan gambar yang mereka sediakan itu, kita jadi mendapatkan bukti gitu ya bahwa mereka menyebar. Tapi kalau misalnya nggak ada foto, apa yang itu kalau ada foto kan yang harus diperiksa, yang cek kembali. Tapi kalau tanpa ada foto, apalagi itu murni riset yang Anda harus melakukan atau ada tools yang lain? Sering juga kita harus mengkonfirmasi kepada pihak yang terlibat secara langsung, baik dari unsur pemerintah atau kita bisa cari alternatif ke lembaga swadaya masyarakat yang terkait juga. Dan Anda ikut training GNI tahun berapa? Pertama saya ikut tahun 2019, itu di Jember. Saya mulai mengenal ya. Saat itu saya di media daerah, belum di kompas.com. Jadi setelah ikut pelatihan belum bisa mengaplikasikan. Nah, setelah kemarin 2022 di Bogor, saya ikut TOT. Lalu itu saya sudah di kompas.com. Kemudian masuk tim cek fakta. Oke, dan ada jaringan sekarang di Jawa Timur, ada jaringan yang lumayan akrab ya, para fact checker di sana. Betul. Beberapa daerah tidak hanya di Jember, tapi di daerah lain juga sudah menyelenggarakannya. Oke, bagus. Berarti kalau ada yang menyebar hoax atau misinformasi di Jawa Timur harus hati-hati karena di sini ada yang ngawas. Baguslah. Thanks Udi. Mbak Vira, bisa cerita sedikit tentang Anda sendiri dan karir sebagai jurnalis? Iya, oke. Selamat sore. Saya Vira. Saya adalah jurnalis di suara.com. Kebetulan saya bertugas sebagai editor untuk wilayah Bali dan NTB. Seperti itu. Oke, dan Anda ikut GNI tahun berapa trainingnya? Saya ikut pelatihan GNI itu sekitar tahun 2019 ya saat itu. Di mana saya saat itu juga udah jadi editor online, dan saya pikir pelatihan seperti itu tuh waktu itu sangat menarik sehingga ya saya tertarik sampai sekarang pun saya masih menganggap ini sesuatu yang keren seperti itu. Tapi selain keren, Mbak itu sesuatu yang perlu sekali sekarang yang misalnya yang sangat penting untuk melakukan tugas Anda atau gimana? Itu hanya tambahan atau memang semua jurnalisnya harus ada kemampuan untuk periksa fakta sekarang? Saya pikir seorang jurnalis memang dari awal memang bertugas untuk memverifikasi sebuah isu ya. Namun menurut saya dengan adanya pelatihan GNI ini ada skill baru yang dimiliki oleh jurnalis, yaitu adalah memverifikasi sebuah isu atau mungkin postingan ya itu lewat internet itu sendiri. Jadi ketika informasi itu didapatkan lewat internet, kita bisa memverifikasinya lewat internet itu sendiri. Seperti itu sih menurut saya. Ya, dan bagaimana semenjak Anda mulai sebagai wartawan dan sampai editor, yang Anda melihat selama trajektori karir Anda selama 6 tahun ini, apa yang kurang lebih misalnya itu menjadi lebih berat sekarang atau memang sama aja atau gimana ya semenjak ada banjir informasi di internet? Saya pikir memang dengan adanya tsunami informasi ya, saya pikir karena sangat banyak sekali informasi yang tersebar di internet, tugas jurnalis itu bukan hanya menjadi lebih berat, tapi tanggung jawabnya juga semakin lebih besar.
karena kita menghadapi informasi yang tidak hanya dulunya kita mencari informasi di lapangan saja, tapi karena sekarang kehidupan masyarakat itu sudah berpindah ke internet, otomatis kita juga punya dua tugas, gak hanya di lapangan tapi juga di internet. Seperti itu. Ya, sangat. Dan berapa lama pelatihan yang Anda ikuti dan pelajaran apa yang paling penting waktu itu, Mbak Vira? Saya waktu itu pertama kali ikut training cek fakta ya, waktu itu di Bali. Lalu kemudian saya ikut training of trainers di Tangerang, kalau nggak salah saya ikut yang batch ketiga, itu sekitar 5 hari. Nah seperti itu, terus berlanjut ke beberapa training JNI yang sampai sekarang banyak dilakukan. Lumayan intensif ya kalau 5 hari. Betul. Ya. Oke, Mbak Ika, Mbak Aji, saya lihat di websitenya Aji baru saja mengadakan sharing session tentang kesehatan mental pemeriksa fakta. Nah itu sangat menarik sih. Bisa Anda berbagi dengan kami mengapa menurut Aji sesi ini penting, kenapa perlu, dan masalah kesehatan mental seperti apa yang dialami jurnalis-jurnalis zaman ini? Ya, ini memang kegiatan baru yang kita mulai sejak pandemi COVID-19 ya, tahun 2020, dan sebenarnya sejak pandemi juga Aji mulai aware nih dengan isu soal kesehatan mental. Karena selama ini kita abai dengan menganggap bahwa kekerasan di jurnalis itu hanya pada kekerasan fisik begitu ya, atau kekerasan psikologis gitu. Tapi kita lupa dengan aspek kesehatan mental. Padahal tugas jurnalis itu berat ya, dan kita berhadapan dengan rutinitas yang tinggi, kemudian dengan tingkat deadline juga yang tinggi, dan terkadang juga kita bekerja tanpa ada batasan waktu yang pasti gitu. Apalagi untuk kawan-kawan yang berstatus koresponden, kontributor, atau teman-teman yang banyak bekerja di daerah gitu ya. Jika ada berita yang terjadi jam 10 malam, jam 12 malam, harus tetap dikejar begitu. Nah, selama pandemi juga kita melihat tingkat kawan-kawan jurnalis dan pemeriksa fakta itu bekerja lebih tinggi gitu. Mengapa? Karena dia lebih banyak di rumah, dan terpapar dengan internet itu menjadi lebih panjang, dan kita menghadapi infodemik yang luar biasa banyak ya, dan itu membuat tingkat stres, depresi jurnalis terutama pemeriksa fakta itu menjadi cukup tinggi gitu ya. Dan kebetulan juga banyak sekali session-session saat itu digelar terkait kesehatan mental, dan kita coba memetakan dari internal kami, jurnalis anggota AJI dan juga pemeriksa fakta, bagaimana sebenarnya kondisinya gitu ya, kawan-kawan terutama selama pandemi COVID-19, apakah mengalami situasi yang sama gitu ya. Dan hasil ngobrol, hasil pemetaan itu ternyata memang banyak yang mengakui mereka memang menjadi lebih stres dan depresi begitu selama pandemi COVID-19. Nah, dalam sharing session ini mereka bisa saling berbagi misalnya apa yang mereka ngalami untuk saling menolong gitu. Atau ada profesional juga, ada terapis. Ya, kami melibatkan kawan-kawan ahli juga, psikolog, ya bekerja sama dengan sejumlah lembaga juga awalnya, dan kita memakai 2 pendekatan. Pertama, kita session sharing-nya adalah bentuknya grup, kelompok begitu. Jadi kawan-kawan yang mendaftar dalam acara ini biasanya kita pertemukan bersama antara 15 sampai 20 orang, dan kita saling ngobrol begitu ya, apa yang dialami gitu ya. Dan kemudian psikolog itu memberikan semacam panduan begitu ya, toolkit, apakah kawan-kawan mengalami gejala-gejala seperti ini, tidak bisa tidur, gelisah gitu ya, atau ada gangguan makan, gangguan tidur dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu ciri-ciri begitu ya, bahwa ada gejala gangguan kesehatan mental seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa
peduli ketika sudah mengalami gejala-gejala seperti itu. Apakah kita bisa menghandle-nya sendiri? Bagaimana cara menghandle-nya sendiri? Itu biasanya kami berikan tips-tips dalam sesi itu. Nah, tapi misalnya itu ada peserta yang kemudian mengalami tingkat depresinya memang tinggi ya, sampai ada yang mengaku saya beberapa kali ingin merasa bunuh diri misalnya. Nah, itu ada gitu ya, beberapa yang mengaku seperti itu. Ada kasus wartawan yang begitu ya? Ada selama pandemi kemarin kami ya menemui beberapa testimoni peserta, karena setiap kali ada pendaftaran kami memang meminta gejala apa yang dia alami dan mengapa ingin mengikuti sesi ini. Nah, dari beberapa testimoni saat pendaftaran itu memang terungkap gitu ya, ada beberapa jurnalis yang dia sedang mengalami masalah dan merasa ingin bunuh diri dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu akhirnya memang ya kita harus mulai harus aware dengan isu kesehatan mental, karena jika kita tidak aware, tidak membantu kawan-kawan jurnalis dan pemeriksa fakta, bisa jadi bahwa tingkat depresi ini, tingkat stres ini itu akan bisa berujung gitu ya pada kesehatan fisik juga gitu ya, dan pada masa depan jurnalis itu, sehingga dia tidak bisa melanjutkan karirnya atau justru kualitas pekerjaannya menjadi turun. Dan selama ini juga masalah ini tidak banyak mendapat perhatian juga dari perusahaan media. Jadi kami sejak 2020 sudah menggelar sesi ini dan kami terus lanjutkan terakhir seperti yang Jason sebut tadi. Dan Mas Udi, Anda sendiri pernah mengalami sesuatu gangguan seperti itu, atau ada teman-teman di Banyuwangi atau Jawa Timur yang Anda kenal yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental? Masih mute Mas. Baik. Ya. Sampai saat ini belum ada yang sampai mengaku ingin melukai tubuhnya. Namun memang pembatasan aktivitas ini menghalangi kami liputan di lapangan. Seringkali kita hanya bisa mengandalkan telepon untuk melakukan wawancara pencarian berita. Nah, ketika satu saluran komunikasi ini terkendala, biasanya tidak ada jalur lain yang bisa kita upayakan, dan tentu saja mempengaruhi beban kerja kita. Dan kalau Mbak Vira gimana, misalnya apakah Anda atau ada pemeriksaan fakta yang pernah diintimidasi saat melakukan pekerjaannya dalam mengungkap cerita di media di Bali atau sekitar Anda? Kalau seperti itu ya mungkin intimidasi, rasanya kalau untuk jurnalis online atau mungkin editor online ya, hal-hal seperti itu yang mempengaruhi mental kita mungkin akan sering terjadi, apalagi saat pandemi kemarin ya, di mana tingkat stres dari mungkin pembaca sendiri atau mungkin jurnalisnya juga akan meningkat. Sehingga kalau intimidasi mungkin lebih ke sering ada bully mungkin ya dari pembaca sendiri atau mungkin warganet, dan itu mau tidak mau bisa jadi itu jadi beban di alam bawah sadar, sehingga seringkali terjadi mungkin rasa depresi atau berbagai hal yang bisa mempengaruhi mental seseorang, seperti itu sih. Iya, sebenarnya pendanaan GNI berikutnya akan membantu 3 pilar utama, yaitu pelatihan anti pelecehan, dukungan hukum, dan keamanan jurnalis. Mbak Ika, bisa ceritakan kepada kami mengapa Aji memilih 3 fokus area ini yang kalau yang anti pelecehan mungkin Anda udah cerita sedikit, tapi kalau dukungan hukum itu gimana dukungan hukum? Buat apa? Ya, itu sebenarnya juga berdasarkan pemetaan gitu ya, dan kebutuhan saat ini. Sejak 2020 juga angka kekerasan terhadap jurnalis itu meningkat cukup signifikan begitu ya. Jadi sangat ironis sebenarnya COVID
tinggi gitu, di sisi lain banyak sekali pembatasan sosial, tapi kita menjumpai begitu tingkat kekerasan terhadap jurnalis tinggi, sementara kebutuhan informasi oleh masyarakat itu juga tinggi gitu ya. Nah, kami melihat bahwa tingkat pendampingan hukum di daerah itu terjadi gap gitu, Jason, antara khususnya di Jawa pun sebenarnya banyak ya, pendampingan hukum ini adalah kebutuhan jika ada kasus kawan-kawan jurnalis atau pemeriksa fakta yang mengalami kekerasan di lapangan, baik itu kekerasan fisik, psikis, ada kekerasan seksual, termasuk juga kriminalisasi dengan undang-undang ITE misalnya. Nah, ada yang mendampingi secara hukum profesional ya atau advokat begitu. Nah, tapi kita melihat realitasnya sebaran teman-teman pengacara publik yang dia pro bono nih itu tidak merata gitu ya, belum merata di Indonesia. Kalau kita berbicara Jakarta, oke lah sudah ada ya LBHPS, tapi jumlah LBHPS ini juga belum merata juga ya di Indonesia, hanya ada di Sumatera Barat, ada di Makassar, ada di Ambon, kemudian ada di Jayapura. Sementara AJI ini memiliki 40 cabang gitu ya di Indonesia, jumlah yang cukup banyak, dan ini banyak juga yang di luar Jawa gitu. Nah, kita menjumpai beberapa tempat yang angka kekerasannya tinggi, ternyata tidak ada pengacara publik yang independen, yang pro terhadap kebebasan pers dan juga kepentingan masyarakat sipil, sehingga sulit nih gitu untuk mendapatkan pendampingan saat ada kasus di sana. Misalnya saya contohkan di Sulawesi Tenggara, di Kendari, itu tidak ada begitu ya jaringan advokat atau pengacara publik, padahal di sana angka kekerasannya cukup tinggi gitu ya, baik itu kriminalisasi UU ITE, kemudian kekerasan fisik gitu ya, sehingga ketika ada kasus kekerasan, kami kebetulan ada sekitar 3 kasus terakhir yang terjadi di Kendari. Nah, ini kawan-kawan nggak ada yang mendampingi tuh. Kalaupun ada, mereka harus, pengacara publik ini harus diterbangkan dari Makassar misalnya gitu ya, sebagai yang terdekat. Tapi ini menjadi mahal karena transportasi tadi itu ya. Terus kemudian yang kedua tentunya soal waktu ya yang tidak efisien, padahal kami butuh yang ready. Nah, oleh karena itu mengingat kebutuhan seperti ini dan kedepannya karena kita akan menghadapi pemilu, Jason, dan kita selalu melihat potensi kekerasannya juga akan tinggi terhadap jurnalis, apalagi tahu ya bahwa kita sebentar lagi akan ada RKUHP dan itu berpotensi sangat besar untuk memenjarakan jurnalis. Nah, yang bisa kita lakukan hari ini selain mengadvokasi untuk membatalkan RKUHP, tentunya kita harus mulai menyiapkan jaring pengaman untuk kawan-kawan jurnalis. Salah satunya dengan pengacara publik. Jadi kami ingin membuat semacam jaringan pengacara publik yang nanti dia bisa di bawah gitu ya, LBHPS di 40 AJI kota gitu. Jadi ketika ada kasus di 40 AJI kota ini, kita sudah punya kawan-kawan begitu. Kalau Mbak Mira, apakah kalian memperkirakan atau Anda sendiri memperkirakan hal seperti ini akan menjadi masalah yang semakin sering terjadi menjelang pemilu di 2024, terutama di Bali? Iya, saya pikir juga seperti kata Mbak Ika ya, bahwa UU ITE itu mungkin sekarang menjadi momok bukan hanya kepada masyarakat tapi juga jurnalis. Karena jurnalis sendiri sebagai sumber informasi awal yang itu sangat berpotensi untuk digugat dengan undang-undang ITE itu. Dan apalagi sekarang dikit-dikit ketika ada masalah, misalnya ada sengketa terkait pemberitaan, larinya selalu ke UU ITE. Nah, ini menurut saya di pemilu 2024 nanti ancaman-ancaman seperti ini itu akan lebih banyak dan lebih masif. Mengingat juga potensi konflik yang ada nanti itu juga lebih besar. Dan ada tantangan lain yang Anda antisipasi pada 2 tahun ke depan yang juga akan menjadi sangat penting bagi jurnalis di Indonesia? Tentu, menurut saya tantangan informasi palsu atau hoax ya. Itu kita tahu, kita punya pengalaman sebelumnya di pemilu dan pilkada sebelumnya di mana
informasi yang sangat banyak, baik itu hoax ataupun itu disinformasi maupun misinformasi, itu membuat perpecahan juga di Indonesia, bahkan membuat polarisasi. Sehingga bukan tidak mungkin di 2 tahun ke depan di pemilu 2024 hal seperti itu akan terjadi lagi. Seperti itu menurut saya. Sehingga menurut saya untuk informasi-informasi yang pencegahan seperti pre-banking juga harus semakin banyak dilakukan. Kalau Mas Rudi gimana? Apakah Anda memperkirakan yang sama ya, yang masalah yang akan terjadi menjelang pemilu 2024? Betul. Tahun ini saja kita sudah menemui banyak hoax ya terkait menuju pemilu. Wow. Jadi nanti menuju 2024 nampaknya kita juga harus bersiap-siap. Ya, apa tantangan apa lagi yang Anda siap mental atau siap apa yang misalnya timnya atau apa lagi yang harus disiapkan buat menghadapi pemilu? Ya, betul. Kita butuh persiapan pertama keterbukaan dari tokoh-tokoh, entah itu pejabat, akademisi, pemerhati, karena hoax-nya mengalir begitu deras. Kalau mereka masih tutup-tutupan, tentu kerja-kerja ini akan semakin lambat untuk bisa kita lakukan. Yang kedua, masyarakat tentu harus membedakan antara fakta dan opini, sehingga kalau ada konten yang bermuatan opini, kita harus menggolongkan sebagai opini. Demikian juga pembuat kontennya ya, kita menyajikan konten sesuai itu fakta atau opini. Ya, dan oke, jadi sebenarnya ada pertanyaan lagi buat Baik, tapi mungkin sebelum itu saya juga ingin mengajak teman-teman yang sedang nonton di YouTube atau di Instagram, apabila ada pertanyaan silakan catat di sini dan nanti kita bisa, dan pertanyaan buat siapa ini kesempatan sangat menarik kalau misalnya ada pertanyaan buat teman-teman kita dari AJI. Saya rasa mungkin sudah ada berapa ya yang masuk. Oke, ya ada beberapa, bagus. Oke, tapi satu lagi dari saya buat Mbak Ika dan yang lain. Saya juga lihat di website-nya di AJI mengadakan pre-banking session yang mencari pemeriksa fakta dengan pengalaman 5 tahun untuk membantu melatih pemeriksa fakta lainnya. Apa itu pre-banking dan apa tujuannya program ini? Karena pre-banking belum tentu semuanya mengerti. Ya, ini adalah pendekatan baru yang AJI lakukan setelah pendekatan di banking gitu ya. Di banking ini adalah proses di akhir gitu ya. Ketika kita menjumpai ada hoax, kita melakukan verifikasi atas hoax itu, kemudian kita menerbitkan konten gitu ya untuk membantah ataupun hasil verifikasi terhadap hoax tersebut. Nah, pre-banking adalah proses yang di hulu sebenarnya untuk mencegah atau menahan laju misinformasi. Nah, jadi ada 2 pendekatan, di hulu dan di hilir. Selama ini 5 tahun yang sudah kita lakukan adalah pendekatan yang di hilir gitu ya, merespon atau reaktif gitu terhadap hoax yang muncul. Tapi di sini kita ingin melakukan pendekatan baru, Jason, karena ini juga hasil studi banyak ahli komunikasi juga gitu ya di Eropa, di Amerika yang mencoba strategi baru ini, dan dari beberapa hasil riset mereka menunjukkan bahwa pre-banking ini lebih efektif begitu dalam populasi tertentu untuk memberikan kekebalan pada seseorang gitu. Ketika dia seseorang maksudnya si pembaca itu, pembaca gitu ya. Oh, okay, ya. Ya, jadi ini sebenarnya teorinya kalau secara praktiknya ini sama dengan vaksin gitu ya. Kita memberikan vaksin pada seseorang preventif begitu, sehingga ini bisa menambah kekebalan seseorang. Jadi kemudian ketika dia menerima ataupun menemukan ada hoax, dia tidak terpapar gitu ya, karena sudah menerima kekebalan tadi. Nah, ini yang akan kita coba. Kita juga dibantu oleh
banyak ahli di sini dan kurikulumnya kita lokalisasi dengan konteks Indonesia tentunya. Dan dari sini nanti kita akan melatih kawan-kawan pemeriksa fakta dan jurnalis bagaimana untuk mengembangkan pre-banking sebagai salah satu metode yang harus dilakukan begitu di newsroom untuk memperlambat laju misinformasi. Nah, Indonesia memiliki waktu yang relatif masih cukup panjang ya, ada 1,5 tahun sebelum kita menuju 2024. Jadi kita ingin melakukan pendekatan yang lebih holistik, pre-banking dan debanking begitu. Dengan pre-banking ini nanti akan menjadi tools pertama kita untuk membekali kawan-kawan jurnalis melakukan monitoring lebih awal terhadap kemungkinan tren political misinformation yang terkait dengan pemilu atau apapun itu yang akan berdampak pada polarisasi di masyarakat akibat dari hoax-hoax politik ini tadi. Nah, dari kemampuan untuk memonitor lebih awal tren misinformasi itu, nanti kawan-kawan jurnalis dan pemeriksa fakta itu bisa membuat konten yang sifatnya lebih mengedukasi, bisa memberikan literasi yang lebih bisa memberikan pengetahuan lebih awal. Hati-hati gitu ya, bahwa kemungkinan akan ada hoax seperti ini dalam pemilu nanti, sehingga masyarakat sudah aware nih. Nanti Tidak kalau kaget, beneran ya. ternyata nanti benar ada tren seperti itu, mereka sudah punya pengetahuan, sudah punya kekebalan gitu ya, sehingga tidak akan membagikan informasi itu dan malah mereka bisa membantu jurnalis dan pemeriksa fakta di masyarakat atau di komunitasnya bahwa ini hoax dan mereka bisa membantu jadi bagian gitu ya untuk memperlambat laju misinformasi. Ya, jadi sambil nunggu vaksin misinformasi kita harus ikut ini ya, ini dulu yang pre-banking session ya. Betul. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ini buat Mas Udi dulu ya, kita tanya dari Mujigai. Menjelang pemilu, apakah ada forum atau cara yang spesifik bagi publik untuk memeriksa eligibilitas berita atau kredibilitas berita? Mungkin melalui platform atau website khusus cek fakta. Saran dari Mas Udi apa? Ya, mungkin nanti dari Mbak Ika juga bisa bantu jawab, karena yang pengalaman untuk kolaborasi seperti itu Mbak Ika sudah pernah beberapa kali. Tapi pada umumnya teman-teman bisa mengandalkan media yang kredibel, dan kalau menemukan informasi yang diragukan itu biasanya media-media menyediakan saluran untuk melaporkan konten-konten yang meragukan tersebut, sehingga nanti bisa didebunk dan ketahuan itu hoax atau tidak. Oke, dan ini ada lagi dari Mujigai, mungkin Mbak Bira bisa bantu nih. Bisakah Anda merekomendasikan cara terbaik bagi publik untuk memfilter banjirnya informasi yang mendekati pemilu, atau misalnya untuk pemberitaan selain politik juga, misalnya monkeypox misalnya. Ada saran nggak, Mbak Mira? Kalau menurut saya untuk setiap pemberitaan ya kita harus kritis terlebih dahulu ketika membacanya. Karena tidak hanya berita ya, informasi pun di medsos kita harus kritis dulu untuk menyimaknya, lalu kemudian jangan semerta-merta langsung dibagikan atau mungkin ditanyakan ke grup misalnya, tapi kita harus melakukan verifikasi mandiri dulu, misalnya dengan cara reverse image atau mungkin mencari isunya di browser. Jadi mungkin bisa googling tentang isu itu sehingga kita bisa mendapat gambaran yang utuh terhadap suatu isu, dan manakala informasi itu kemudian mungkin tendensius atau mungkin mengandung suatu hal yang baru atau mengarah ke hoax, biasanya itu sudah banyak lembar cek faktanya ya di jaringan-jaringan kolaborasi seperti Cek Fakta ID atau media-media mainstream yang tergabung dalam kerjasama Cek Fakta. Benar, bagus nasihatnya. Iya, benar. Kadang hanya mungkin simple Google search, googling aja, kadang-kadang bisa at least
menggunakan search untuk misalnya hanya jeda aja, jangan langsung share, jangan langsung menyebar, ya cek aja sedikit, itu hanya 1-5 detik bisa membantu supaya nggak disebarkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Dwi Kurniawan dari Gorontalo. Apa kabar Dwi? Thank you for joining. Apakah, dan mungkin buat Mbak Ika pertanyaan ini, apakah orang awam seperti saya bisa mengikuti pelatihan tentang pengetahuan jurnalis digital, dan di mana saya bisa mengikuti pelatihan tersebut? Terima kasih. Ya, sangat bisa. Di Gorontalo kami ada cabang di sana, ada Aji Gorontalo. Silakan cari informasi dan silakan bisa menghubungi pengurusnya ataupun datang ke sekretariatnya, dan silakan misalnya ada komunitas yang ingin dilatih ataupun ingin belajar secara mandiri, bisa ya bareng kawan-kawan di Aji Gorontalo. Oke. Dan ada pertanyaan, thank you Ika. Itu misalnya kalau misalnya mau hubungi sekretariat di websitenya Aji, ada misalnya info yang misalnya bisa di 40 cabang atau gimana? Ya, ada, dan misalnya pun nanti misalnya nih tidak tersedia, saya belum cek lagi yang update, nanti kawan-kawan juga bisa ya DM ke Instagramnya Aji Indonesia untuk meminta informasi begitu, kira-kira sekretariat di Aji Gorontalo di mana gitu ya, karena memang kawan-kawan di Aji Kota kadang sekretariatnya pindah-pindah ya, 1 tahun sekali mereka pindah begitu, jadi kadang ada sekretariat alamat yang baru, Jason. Oke, thanks Ika. Oke, ini mungkin bisa buat semuanya sebagai pertanyaan terakhir, kecuali ada yang masuk lagi. Mungkin buat Mas Udi dulu ya, kalau kamu mau coba menjawab pertanyaan dari Marcel Kian. Saya mau menanyakan gimana sih cara mencari sebuah fakta dari informasi yang diperoleh agar kita juga terhindar dari informasi yang bohong. Tadi kembali lagi, mungkin ada beberapa cara, tapi adalah misalnya buat orang awam yang nonton, Mas Udi. Misalnya ke Anda misalnya lagi makan sama teman-teman, terus mereka, lu dengar ini udah terjadi. Nah, kamu harus bilang apa? Ya, prinsip jurnalisme yang paling dasar sebetulnya bisa dipakai di situ, bahwa kita harus konfirmasi ke orangnya langsung, ke orang-orang yang terlibat langsung. Konfirmasi, verifikasi itu merupakan kerja-kerja dasar jurnalistik. Kalau cek fakta digital biasanya karena kita sudah masuk ke era digital ya, sehingga dikembangkan teknik-teknik itu. Tapi kalau kita kembali ke dasar, itu memang konfirmasi, verifikasi itu menjadi kuncinya. Oke, thank you Mas Udi. Pak Vira, ini ada pertanyaan juga dari Nick Kalisteper, I don't know. Nick, ya dia nanya Nick, bagaimana meminimalisir hoax informasi yang mungkin sudah terserap oleh masyarakat? Ada saran nggak, Mbak Vira? Iya, kalau untuk meminimalisir ya, sepertinya memang ini berhubungan dengan tingkat literasi masyarakat atau pembacanya. Tentu saja semakin sering dia membaca dan membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya, itu akan lebih mudah dia menemukan informasi yang benar atau mungkin yang bijak, seperti itu. Sehingga jangan sampai kita hanya membaca di satu informasi dan percaya dengan satu informasi itu saja. Maka harus menggabungkan pencarian informasi itu tidak hanya di satu sumber tapi beberapa sumber, sehingga didapatkan perbandingan dan hasil yang lebih meyakinkan, seperti itu menurut saya. Oke, dan Mbak Ika terakhir, setuju nggak ada kata terakhir dari kamu? Ya, kawan-kawan, soal hoax ini memang membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak ya, termasuk kawan-kawan yang saat ini sebagai individu maupun kawan-kawan menjadi anggota dari keluarga, kemudian komunitas, masyarakat, begitu. Dan salah satu hal yang paling mudah untuk terlibat tidak
memperluas penyebaran hoax adalah bagaimana kita bisa lebih skeptis terhadap informasi yang beredar, cek dan recheck lagi. Saat ini sudah tersedia banyak sekali kanal-kanal cek fakta, baik yang diampu oleh kawan-kawan media maupun teman-teman CSO begitu. Kawan-kawan bisa mengecek misalnya di cekfakta.com. Ini adalah salah satu situs kolaborasi dari 24 media, termasuk di dalamnya ada AJI, AMSI, dan Mavindo. Kemudian jika kawan-kawan sudah mendapatkan kebenaran, informasi yang benar atau fakta yang sesungguhnya dari informasi yang menjadi viral tersebut, please bisa bagikan, bisa distribusikan ke WhatsApp keluarga mungkin, atau WhatsApp alumni dan sebagainya, sehingga kawan-kawan juga sudah terlibat gitu ya, tidak menyebarluaskan hoax dan juga bisa membantu masyarakat yang lain agar terhindar dari hoax. Dan silakan pantau terus informasi mengenai program-program terkait melawan misinformasi melalui akun media sosial AJI, baik di Instagram, di Facebook, dan juga di Twitter. Terima kasih Jason atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada semuanya yang ikut hari ini dari Bali, Mbak Gira, dari Banyuwangi, Mbak Sudi, Ika, Jakarta. Thank you so much untuk diskusi menarik dan antusias juga dari penonton. Dan kami juga sangat berterima kasih atas kerjaan kalian semua di daerah, di Jakarta, dimanapun, semua wartawan bertugas. Itu tugas yang sangat-sangat penting, dan GNI juga tetap senang bisa mendukung kegiatan AJI selama periode yang sangat penting ini sebelum pemilu tahun 2024. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi kita untuk semakin kritis dalam pemeriksa fakta di era digital ini. Informasi mengenai diskusi hari ini juga dapat Anda baca di Indonesia, google.com. Ada banyak blog post di sana tentang kegiatan GNI. Apabila Anda tertarik, ada juga websitenya GNI sendiri dalam bahasa Indonesia, kalau mau lihat di sana. Baiklah, terima kasih lagi semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan semoga sehat selalu ya.